Senang menyapa Anda, sahabat kreatif. Semoga kabarnya dalam keadaan baik selalu. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin bicara sedikit tentang karakter dan kepribadian. Orang bilang, waduh, karakternya tuh sudah kebentuk, susahlah diubah, umurnya sudah segitu. Sahabat kreatif, apakah kamu setuju? Apakah karakter atau kepribadian memang seperti itu? Mungkin ada benarnya, karena kata karakter bisa jadi punya lebih dari satu arti. Tapi kalau kita dengar kata character building misalnya, atau pengembangan karakter, kan berarti karakter itu tidak statis ya, tapi kan bisa dibangun atau dikembangkan ya. Sama halnya dengan kepribadian. Kamu mungkin pernah dengar kata sekolah pengembangan kepribadian. Artinya kan juga kepribadian bisa dikembangkan dan ditingkatkan. Tapi apa bedanya karakter dan kepribadian? Untuk memahaminya, mari kita berandai-andai. Katakanlah nih kamu fans banget dengan seorang penulis buku, seorang pembicara. Dan kamu mengikuti workshopnya dan kamu sangat mengagumi cara dia berbicara, cara dia mengajar. Tapi pertanyaannya nih sahabat kreatif, apakah orang yang Anda kagumi itu memang seperti itu dalam kehidupannya sehari-hari? Well, we never know, kita tidak pernah tahu. Karena seseorang bisa saja tampil sangat memukau di depan, tapi di belakangnya kan belum tentu. Apakah orang-orang yang setiap hari ketemu dia, berinteraksi dengan dia juga merasakan hal yang sama dengan yang kamu rasakan? Terlihat di depan orang sebagai pribadi yang menarik, memukau adalah sebuah skill atau sebuah keahlian yang bisa dipelajari. Supaya bisa lebih terampil, ikutilah sekolahnya. Sekolah pengembangan kepribadian. Berarti kepribadian adalah bagaimana cara membentuk kesan atau citra diri yang positif di hadapan orang lain. Kepribadian adalah tentang how to atau bagaimana terlihat. Berarti penandasannya lebih ke kesan atau dampaknya kepada orang lain. Apakah ini penting? Sangat penting, sahabat kreatif. Misalnya saja nih, kalau kamu janjian ketemu sama orang, otomatis kan kamu akan pakai baju yang rapi, pakai parfum, pakai pomade, karena kamu ingin memastikan penampilanmu menarik. Jadi, tampil mengesankan adalah hal yang wajar. Nah, itu kepribadian. Bagaimana dengan karakter? Gandhi pernah mengatakan bahwa bahagia itu adalah ketika apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan adalah satu kesatuan yang utuh, yang bulat. Dengan kata lain, wajah atau kepribadian yang kita tampilkan untuk dilihat orang atau muka panggung harus sama dengan muka yang ada dalam kehidupan pribadi kita atau muka yang sebenarnya. Kalau beda, itu namanya kita pakai topeng alias bermuka dua. Nah, karakter boleh dibilang adalah wajah asli atau potret sejatinya diri kita. Sebagai manusia pada dasarnya kita itu sama kok. Perbedaannya hanya sebatas kulit luar saja. Tapi di balik kulit luar ini, semua orang punya darah, otot, tulang, dan organ tubuh lainnya yang sama. Dan bukan hanya itu, kita pun memiliki sifat-sifat yang sama. Orang bilang like father, like son. Tuhan Sang Maha Pencipta kita kan sebut dia Bapa ya. Berarti kita adalah anak-anaknya. Dan sebagai anak-anaknya kita mewarisi sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifatnya inilah yang membentuk karakter. Yang membentuk hukum kebenaran universal yang disebut dengan karakter. Kesopan santunan bukan sesuatu yang bersifat universal. Bukan. Kenapa demikian sahabat kreatif? Karena apa yang menjadi sopan santun di satu tempat kan belum tentu dianggap santun di tempat lain. Di dunia barat misalnya, memanggil atasan langsung dengan menyebut nama atau masuk rumah pakai sepatu kan fine-fine aja ya. Tapi kan di negeri timur hal itu tidak sopan.
Nah, karakter adalah hukum universal. Coba kita perhatikan apa manfaat dari sebuah hukum alam. Bukankah menjaga segala kehidupan di dalam bumi ini dengan baik? Kalau tidak ada hukum alam, misalnya hukum gravitasi, kita kan pasti akan mengalami banyak kesulitan. Nah, hukum alam ini harus diterima dan gak boleh dilawan. Siapapun yang melawannya bisa mati. Karakter adalah hukum alam internal yang menjaga kehidupan kita supaya hidup kita tetap dalam keadaan baik. Hukum alam ini nggak boleh dilawan. Kalau dilawan, akibatnya kita bisa keluar dari jalur Tuhan, jalur kebaikan. Semakin jauh kita berada dari sumber kehidupan yakni Tuhan, kita bisa mati. Apa saja hukum kebenaran, hukum alam dalam diri kita ini? Ini semua adalah norma-norma kebaikan dan cinta kasih yang ditanamkan dalam hati nurani kita. Seperti keadilan, kejujuran, kesetiaan, kebaikan, kesabaran, kerendahan hati, lemah lembut, pengorbanan, dan lain sebagainya. Hukum ini berlaku dimanapun kita berada karena hukum ini bersifat universal. Karakter adalah soal pilihan, mau atau tidak kita mengikuti panggilan suara hati yang adalah kompas kehidupan. Kembangkan karakter dengan cara bicara dengan hati. Berbicara dengan hati beda dengan bicara dengan pikiran. Bahasa pikiran itu logika dan fakta, tapi bahasa hati adalah cerita-cerita yang menginspirasi. Mendidik pikiran tapi enggak mendidik hati sama saja seperti enggak mendidik sama sekali. Mari kita membangun karakter kita, membangun kepribadian kita setiap hari dengan perbuatan-perbuatan kebaikan dan cinta kasih. Terima kasih sudah mendengarkan inspirasi kita hari ini. Saya Buddy Trendy. Kita dengarkan episode kita yang berikutnya.